Hi LCers, welcome back with me again. I am Mr. Ferry in T2 Teaching Tutorial. Let's go. Kali ini aku punya materi baru buat teman-teman yang ada di rumah. So, what is the difference between more and also most? Biar kalian nggak penasaran, kita bakal sikat abis hari ini. Oke, let's get started. So guys, I've already written on the whiteboard here. Aku udah nulis di papan tulis ya, perbedaan more dan juga most. So I guess that many people still do like some mistakes when they are using more and also most. Biar kalian juga nggak ikut-ikutan salah, yuk kita langsung bahas mulai dari yang pertama. So, more. Banyak orang yang bilang kalau more ini artinya adalah lebih. Ya nggak sih? Yes, benar banget. Lebih. Because you know, one of the functions of more, salah satu fungsinya yaitu adalah untuk ngungkapin suatu perbandingan. Nah, di sini membandingkan antara dua hal, teman-teman. Dua hal tersebut boleh benda yang mati atau benda yang hidup, ya. Jadi kalian boleh pakai salah satunya. Nah, salah satu contoh nih, ya, for example, this one I already wrote this bag is more expensive than that one. Buat teman-teman yang nggak tahu artinya, ini artinya ya. Jadi tas ini lebih mahal daripada yang itu. Yang itu maksudnya adalah tas yang itu ya, lebih mahal. Nah, di sini adalah salah satu fungsi dari kata more untuk membandingkan dua hal. But you have to remember guys, kalau misalnya ketika kita menggunakan kata more, maka kita wajib menggunakan kata hubung than. Than ini kalau dalam bahasa artinya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Iya, benar banget. Artinya adalah daripada. Nah, teman-teman, ini wajib banget kita meletakkan kata than ya untuk membandingkan dengan objek yang lain ya. Lalu contoh yang kedua ada kata she is more talented than her brother. Jadi dia perempuan lebih bertalenta daripada saudara laki-lakinya. Nah, so we need this one ya. Kata then itu sangat diperlukan ketika kalian membandingkan dua hal. Oke, ini nggak bisa terpisahkan. Alright. Tapi it's anyway, kalian tahu nggak sih kalau misalnya membandingkan dua hal ternyata kita nggak cukup loh menggunakan kata more. Tapi ada tambahan lagi, nih pentingnya kalian harus nonton sampai akhir, dengerin ya. Yaitu kita bisa menambahkan dengan kata er. Nah, jadi adjektif atau kata sifat ditambahkan dengan kata er. Ini juga artinya bisa menunjukkan lebih juga teman-teman. Tapi ingat, er ini digunakan untuk adjektif yang terdiri only one syllable ya, one syllable. Remember, satu syllable itu maksudnya gimana ya, Sir? Maksudnya lebih mudahnya adalah ketika dibaca hanya terdapat satu ketukan. Contohnya apa aja? Contohnya yang pertama ada kata slow, right? Nah, slow ini ketika dibaca cuma satu ketukan. Lalu apa lagi? Semisal ada kata fast, ya, fast artinya cepat ya. Nah, cuma satu ketukan juga. Yang ketiga ada kata cute, bener banget. Nah, so guys, ketika kalian menemukan kata sifat yang terdiri hanya one syllable, itu kalian tambahkan dengan kata er, maka artinya nanti lebih. For example, slow, lambat. Kalau slower, lebih lambat. Bener banget. Cute, imut. Kalau cuter berarti lebih imut ya. Rude, itu kasar. Kalau ruder berarti lebih kasar. Nah, perbedaannya itu ya. Tambahan more dan juga tambahan er. So, buat kalian yang ada di rumah, udah paham belum? Coba kalau misalnya paham, kalian komen di bawah. Alright? Sekarang kita bakal lanjutin the another functions of more. Fungsi lain dari kata more. Yaitu adalah untuk ngungkapin jumlah dari suatu kata benda. Nah, biasanya di sini teman-teman, peletakannya itu adalah seperti ini, yaitu more diikuti oleh kata benda. Jadi kata benda yang ingin kita ungkapkan jumlahnya itu
apa ya? Nah, okay, I will give you some examples here. Yang pertama ada she gave me more money today. She gave me more money today, ya. Di sini ada kata more lalu diikuti oleh kata benda, berarti nunjukin jumlah dari benda tersebut. Nah, jadi dia perempuan memberiku lebih banyak uang today, hari ini, ya. Jadi ngungkapin jumlah yang lebih banyak. Another example ada we need more time to finish the project, ya. Jadi kita butuh waktu yang lebih banyak buat nyelesain project tersebut, ya. Okay? So guys, how? Is it easy, right? Yes, I think so that it's very easy. Oke, kita lanjut dulu ya. Another subject adalah tentang penggunaan kata most. Nah, most ini juga sering banget orang-orang bilang kalau ini untuk nunjukin sesuatu yang paling, ya. Atau kita bisa bilang untuk si paling, ya. Nah, contohnya nih teman-teman, si paling apa, Mister? Paling apa? Ya, paling jago, paling pinter, paling iye ya, paling so iye. Enggak, bercanda ya. Nah, di sini untuk nunjukin sesuatu yang paling menonjol di suatu tempat atau mungkin di suatu wilayah ya. Boleh suatu terserah, pokoknya yang paling menonjol, oke? So guys, di sini kata most contohnya yaitu adalah this is the most beautiful student in the class, ya. Jadi ini merupakan murid yang paling cantik, ya. Most beautiful. Ya, the most beautiful adalah siswa yang paling cantik, ya, di dalam kelas. Nah, kita memberikan sebuah keterangan ini kira-kira yang paling menonjol di mana sih, ya? Another example ada he is the most hardworking person I know, ya. Jadi dia laki-laki adalah seorang ya yang paling bekerja keras yang pernah aku ketahui. Nah, di sini teman-teman, the most hardworking adalah paling bekerja keras gitu. Gimana teman-teman Alsiers? Udah paham belum nih? Coba terjemahkan dalam bahasa Inggris ya. Dia laki-laki adalah pria yang paling tampan. Kira-kira terjemahnya apa? Di mana, Sir? Di dunia deh. In English you can say, yes, in English you can say he is the most handsome, ya. The most handsome man in the world, ya. Nah, jadi seperti ini guys. That's very easy, right? Nah, kita lanjut ya. So let's continue. Anyway, aku mau bisikin teman-teman, kalau misalnya paling itu ternyata nggak cuman diungkapkan dengan kata most doang. Sama halnya dengan kata more tadi teman-teman, iya kan? More juga lebih, nggak cuman more aja, tapi juga kita bisa menambahkan kata er setelah kata adjektifnya. Dan most juga sama, ternyata paling itu kita bisa menambahkan dengan kata yes, yaitu adalah setelah kata sifat ya. ADJ ini singkatannya adjective nih. ADJ kepanjangan dari adjective, oke? Nah, setelah adjective kita tambahkan dengan huruf EST. Nah, ini juga bisa berarti paling. But remember ya, untuk kata sifat yang bisa kita tambahkan EST ini sama dengan ER, yaitu yang terdiri hanya satu syllable doang. Contohnya, ada kata apa? Ada kata slow, ya. Slow artinya lambat. Berarti kalau paling lambat you can say the slowest. Calm itu artinya tenang, ya. Kalau paling tenang berarti apa? The calmest, ya. Lalu apalagi Mr. Ferry? Sabar, ya. Slow. Ada kata rude, kasar. Rude, kasar berarti kalau misalnya paling kasar you can say the rudest. Nah, gitu ya. Itu cara mudahnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau bilang ya, bukuku adalah yang paling besar. You can say, kira-kira pakai the most atau pakai tambahan est. Yap, bener banget. You can say, my book is the biggest. Ya, my book is the biggest. Ya, paling besar. Nah, mudah banget kan teman-teman. Tapi kalau misalnya kalimat di bawah ini, Raya is
bla bla bla. Then I. Kira-kira jawabannya richer atau riches? Coba giliran kalian buat komen di kolom komentar di bawah. Oke, aku tungguin jawaban kalian. And see you in the next video. Bye-bye. Kampung Inggris Elsie.